Pertama sekali, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya kita masih dalam keadaan sehat. Yang kedua, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Andri yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan diskusi secara virtual. Nah, dalam diskusi virtual kami ini, kami beranggotakan Sedianta Gersang, Maigita Werininda Panjaitan, Kairunisa Afifah, Koiria Nabilah, dan Dina Tasya Purba. Dalam diskusi kami ini, kami akan membahas 12 subtopik, di mana dengan 12 subtopik ini kami mengambil 3 judul besarnya, yaitu yang pertama ada persamaan linear, yang kedua determinan, yang ketiga ada matriks. Nah, di depan layar kita masing-masing ini sudah tertera topik pertama, yaitu persamaan linear. Nah, kemudian untuk persamaan linear ini kita pahami masing-masing dan nantinya kita diskusikan jika ada yang kurang. Saya ada yang tidak paham tentang persamaan linear variabel ini. Saya ingin menanyakan kepada teman-teman tentang ini. Kita kan sedang membahas persamaan dua variabel. Nah, persamaan satu variabel dengan dua variabel itu memiliki cara pengerjaan yang berbeda. Apakah dikarenakan terdapat dua variabel pada persamaan linear dua variabel, sedangkan pada persamaan linear satu variabel hanya memiliki satu variabel saja? Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberi pemahaman yang lebih jelas? Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab penyelesaian dalam persamaan linear dua variabel dan satu variabel tentunya berbeda. Karena kan pada persamaan satu variabel itu, variabel yang akan kita cari misalkan X atau Y. Jadi misalkan contohnya X ditambah 13 sama dengan 17. Sehingga X-nya akan menghasilkan 4. Karena itu variabelnya hanya satu. Kemudian untuk persamaan linear dua variabel terlihat pada tampilan di depan kita itu ada dua persamaan, yaitu 2x ditambah y sama dengan 5, dan persamaan 2 setengah x ditambah 8y sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu kita juga menggunakan penyelesaian eliminasi maupun substitusi. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Oke, teman-teman, kayaknya tidak ada yang ingin menambahkan. Nah, kita beralih ke diskusi selanjutnya mengenai topik determinan. Oke, teman-teman semua, di depan kita ini sudah ada untuk topik selanjutnya mengenai determinan. Nah, untuk topik determinan ini kita pahami, dan jika ada yang tidak dimengerti, nanti kita diskusikan.
Di sini saya ingin menanyakan mengenai masalah pada sifat-sifat dari determinan. Di masalah itu terdapat soal determinan 1, 2, 3, dan 4. Saya masih belum mengerti bagaimana cara penyelesaiannya sehingga menghasilkan determinan 1, 3, 2, dan 4. Jika ada teman-teman yang lebih memahami, tolong dijelaskan. Saya akan membantu menyelesaikan masalah yang ada di teman Megita. Nah, dalam masalah nomor 1 ini, determinan 1, 2, 3, 4 sama dengan determinan 1, 3, 2, 4. Mengapa dihasilkan determinan 1, 3, 2, 4? Nah, kita lihat pada sifat-sifat determinan di atas. Pada nomor 1, jika dua baris determinan dipertukarkan, maka akan nilainya negatif. Nah, maka kemudian baris dari determinan 1, 2, 3, 4 ini, jika barisnya ditukarkan, maka akan menghasilkan determinan 1, 2, 3, 4. Mengapa hasilnya bisa menghasilkan minus 2? Nah, pertama, kita kali silangkan 1 dengan 4 dan 2 dengan 3. Nah, jika perkaliannya itu dari kiri ke kanan, maka akan menghasilkan positif. Dan jika perkaliannya dari kanan ke kiri, maka menghasilkan nilai negatif. Yang pertama, kita kalikan 1 kali 4 menghasilkan 4, dan 2 dikali 3 menghasilkan 6. Jadi, 4 dikurang 6 akan menghasilkan minus 2. Nah, untuk menuju lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan penjelasan dari saudara Kairunisa. Matris 0. Matris 0 umum adalah matris n kali n yang semua elemennya ada 0. Jika matrisnya adalah persegi panjang, dinamakan sebagai persegi n5n, dinamakan sebagai matris kolom. Ini dinamai atau lebih umum dan sebagai 0, diberikan sebuah m kali n matris X. Untuk setiap produk matris berikut 0, 2, 3, kenapa 1, 3, 2, 2, 0, 1, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 3. Contoh soal refleks pada garis Y sama dengan X akan menghasilkan nilai X dan yang bertukar. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Oke, teman-teman, kayaknya tidak ada yang ingin bertanya. Untuk topik selanjutnya kita lanjutkan dengan matriks.
Hmm, baiklah teman-teman, di depan kita sudah tersedia sebuah PPT, di mana PPT ini menjelaskan tentang matriks. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita pahami slide demi slide dari PPT ini. Nah, jika ada masalah nanti bisa kita diskusikan. Nah, gini teman-teman sekalian, pada sistem operasi matriks ini, untuk soal-soal yang dipaparkan tadi, saya kurang memahami. Apakah ada teman-teman sekalian yang bisa memberikan contoh soal yang lain dari itu? Baiklah, saya akan mencoba memberi contoh soal untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang matriks. Tolong share screen, share matriks. Baiklah, dalam contoh soal ini kita akan menentukan X dan Y pada suatu matriks, di mana soalnya matriks X 4, 2Y ditambah 2 dikali matriks X ditambah 5, 2, 3, 9 kurang Y, sama dengan matriks 13, 8, 8, 20. Sama dengan matriks X 4, 2Y ditambah, yang pertama kita lakukan yaitu mengalihkan matriks tersebut. 2 dikali X tambah 5 sama dengan 2X tambah 10. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 9 kurang Y sama dengan 18 kurang 2Y. Sama dengan matriks 13, 8, 8, 20. Maka dihasilkan 3X ditambah 10, 8, 8, 18 kurang Y sama dengan matriks 13, 8, 8, 20. Maka yang terakhir kita lakukan yaitu pengetahuan kita tentang matriks ini dapat kita maka dapat dihasilkan 3X ditambah 10 sama dengan 13. Maka 3X sama dengan 3, X sama dengan 1. Untuk Y, 18 dikurang Y sama dengan 20, Y sama dengan 18 dikurang 20, maka Y sama dengan min 2. Maka dihasilkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang matriks, dapat dilanjutkan oleh teman kita Gloria Nabila.
Untuk lebih jelasnya tentang matriks, itu matriks transformasi. Di sini kita memahaminya terlebih dahulu. Masing-masing kita pahami tentang matriks. Setelah sudah kita pahami, kita masuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Titik A sama dengan contoh titik A sama dengan 1 dan 3 ditransformasikan terhadap matriks minus 2, 1, 3, 2. Tentukan koordinat hasil transformasi titik tersebut. Jawab. Jadi X-aksen dan Y-aksen sama dengan minus 2, 1, 3, 2, 1, 3. Di mana matriks transformasi itu minus 1, minus 2, 1, 3, 2 dikali dengan titik koordinatnya yaitu 1 dan 3. Yang menghasilkan sama dengan minus 2 tambah 3, 3 tambah 6, itu tinggal kita kali dari baris kali kolom. Itu minus 2 kali 1 sama dengan minus 2, 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita tambahkan dari minus 2 tambah 3, 3 tambah 6 menghasilkan 1, 9. Di mana minus 2 tambah 3 itu 1, dan 3 tambah 6 itu 9. Jadi, koordinat hasil transformasi titik A 1, 3 oleh matriks 3, 1 dari matriks minus 2, 1, 3, 2 adalah A aksen 1 dan 9. Sekian mungkin dari penjelasan saya. Jika dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Ada yang kurang paham mengenai matriks? Kayaknya tidak ada yang ingin bertanya. Demikianlah diskusi kita untuk mengenai teori matriks ini. Untuk kerjasama teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.